Sekarang saya sedang bersama salah satu sahabat dari Eyang Titi Puspa juga. Pasti semuanya juga kenal. Siapa lagi kalau bukan Tante Widiawati. Oh, siap. Sedekat apa dengan Eyang Titi? Lumayan dekat ya, karena buat saya Eyang Titi ini buat kita semua ya, seperti guru ya. Karena pertama kali saya melihat beliau itu di TVRI masih hitam putih. Oke. Ya, masih hitam putih, dan saya lihat ini orang cantik banget ya, karena dia pakai kebaya dengan sanggulnya, dan dia nyanyi. Saya ingat sekali lagunya Di Sudut Bibirmu, gitu. Jadi saya benar-benar terpesona di saat pandangan pertama. Akhirnya kenal, dan orangnya sangat menyenangkan, humoris ya, dan sampai sekarang dia tuh kadang-kadang tiba-tiba telepon, suka piye kabare gitu. Nggak ada angin, nggak ada hujan tiba-tiba. Aku ya nggak tahu, dia nggak suka kalau WA atau apa, nggak, mendingan telepon. Oh, langsung. Itu bisa lama kita ngobrol sampai kakak kiki gitu. Seberapa lama biasanya kalau? Saya nggak tahu lah, tergantung Eyangnya. Aku nggak mungkin, yang udah nggak mungkin. Mbak, aku panggilnya dia Mbak, nggak mungkin. Mbak udah ya nggak mungkin. Dia lebih tua kan, nggak mungkin. Apa yang paling mengena banget dari seorang Eyang Titi Puspa selama berkenalan? Orangnya yang sangat humble ya. Jadi buat dia sepertinya dia tidak ada senior junior, itu nggak ada buat dia. Nggak membedakan ya? Begitu juga saya, kebetulan saya orangnya seperti itu. Buat saya ya, katakanlah saya udah lama, tapi saya tidak pernah merasa bahwa saya senior. Kita samalah semua. Begitu juga Mbak Titi. Itu yang saya suka dari dia. Dan dia sangat merangkul yang baru-baru gitu ya. Bunda Heti merinding bulu tubuh. Salah. Berdiri rumahku. Bila ku dengar janji-janjinya, katanya cintanya seteguh Tugu Monas. Yang semangat. Luar biasa Bunda Heti. Bunda Heti, sedikit Ya. soal Tante Titi Puspa. Apa yang paling berkesan dari seorang Bunda Heti? Eyang Titi adalah salah satu guru besar saya, karena terus terang saya ini lahir dari festival. Saya lahir bukan dari recording, dari show, tapi awal dari kompetisi. Jadi Tante Eyang Titi adalah salah satu guru besar saya di segi juri. Gitu ya. Jadi Eyang Titi sehat selalu. Kita semua cinta sama Eyang Titi, oke? I love you, Eyang. Saya juga buat Bunda Heti. Terima Bang. kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya saat ini sedang bersama dengan salah satu bintang yang luar biasa. Ini adalah Tante Erni Johan, salah satu sahabat dari Eyang Titi. Apa kabar? Baik. Sedekat apa dengan Eyang Titi Puspa? Kita semua yang lebih junior dari beliau, kita tuh sangat dekat. Jadi beliau itu seperti seorang ibu bagi kita. Dia selalu membimbing, kasih nasihat sama kita semua. Dan saya sampai detik ini saya masih admire her. Because kalau saya kemana-mana saya bilang, Tante Titi Puspa is the godmother of all the singers. Of all the singers in Indonesia. Aku bilang begitu. Gitu. Satu kata deh, seorang Titi Puspa di mata Erni Johan. It's gimana ya, kadang-kadang unexplainable ya, because she is tiap orang punya karakteristik sendiri. I mean everyone on earth, walaupun kita adalah seniman, tapi semua manusia yang lahir di bumi ini diberikan oleh Tuhan bakat yang berbeda-beda. But she is tremendous. She is very, I don't know. Pokoknya I idolize her. And aku nggak bisa ngomong. Pokoknya tadi aja aku bilang, Tante, aku doain Tante hidup sampai 100 tahun. Gitu. No, I mean dia memberi spirit banget. Semua penyanyi-penyanyi baru yang datang kayak dia selalu mendekati mereka, seperti Inul ya kan pada saatnya, itu juga Putri Aryani and all that gitu. Mengidolakan seorang Titi Puspa, pasti ada dong lagu favorit dari Eyang Titi apa? Semua lagunya bagus, tapi yang aku sedih itu lagu Cinta sama Bing. Itu di dalam, it's deep down inside. Karena lagu itu tidak semua lagu ada roh. Beliau menciptakan lagu-lagu yang hampir semuanya ada roh, dan dia nyanyinya dari hatinya. Boleh dikit dong lagu Cinta? Cinta, oh cinta,
terima kasih Iya, sama-sama. sudah boleh ngobrol-ngobrol sama Tante Erina. Oke. Semoga selalu sehat ya. Amin, amin. Boleh deh ngomong, kira-kira mau ngomong apa buat Eyang Titi? Orang panggilnya Eyang semua sekarang ya, tapi aku kadang tetap suka panggil Tante. Tante, semoga selalu sehat, panjang umur, berbahagia, dan menjadi percontohan untuk kita-kita yang lebih junior dari Tante. Oke? I shall always remember you, Tante. Kita udah keliling kemana-mana, di Malaysia, di mana. Pokoknya udahlah, nggak bisa. I'm speechless, nggak bisa ngomong. So, that's it. Terima kasih banyak. Oke, Mama Ina, kabar baik? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Seorang Titiek Puspa dikenal sebagai legenda Indonesia. Kalau menurut Mama Ina, kenapa orang-orang sepakat bahwa Eyang Titiek Puspa adalah legenda? Oke, legenda. Satu, kedua buat aku arti diva tuh tinggi loh. Buat aku di Indonesia tuh yang sangat amat pantas kita sebut seorang diva itu adalah Titiek Puspa. Kenapa? Kalau menurut aku seorang diva itu kan dewa perempuan ya, kayak gitu ya. Dewi lah, Dewi. kayak gitulah. Jadi maksud aku harus orang yang banyak melakukan hal yang bermanfaat dan berguna untuk banyak orang gitu loh. Dan itu ada di Tante Titiek Puspa. Jadi buat aku, di mata aku di Indonesia itu the real diva itu Tante Titiek Puspa. Gitu. Nah kalau legenda, ya pastinya karena Tante Titi itu mulai karirnya kan dari tahun berapa sampai sekarang masih tetap menjalankan, tetap eksis. Jadi buat aku sih, aduh deh, kayaknya di Indonesia belum ada lagi gitu. Kalau menurut aku ya, di urusan musik nih ya, kayaknya belum aku dapetin lagi yang apa ya, lebih dari Sekeren ya yang Titi sekeren ya? lebih dari Tante Titi. Buat aku baru satu ini yang aku bisa temuin. Oke, kalau gitu. Sehat terus Mama Ina. Amin, Terima amin, kasih mudah-mudahan banyak. Sehat juga semuanya ya. Amin. 2024 sehat lahir batin. Amin. Terima kasih. Tapi Eyang selalu ikut pemilu? Nyoblos? Ikut? Kalau nyoblos. Oh, selalu ya? Pernah nggak sih dari sekian banyak pemilu yang diselenggarakan oleh Indonesia dari tahun 50-an sampai sekarang, pernah golput nggak? Enggak, selalu. Aku gini, kalau itu terjadi itu adalah kehendakmu ya Tuhan. Jadi nanti aku akan mencoblos yang Tuhan kehendaki. Yang sekarang sudah ada pilihan? Yang bertiga mungkin harus mendekati Eyang Titi. Nggak boleh ngomong. Nanti aku diseret. Tapi kalau misalkan ada yang datang sowan ke Eyang, diterima nggak? Aku nggak pernah mau ikut. Dulu saya pernah ikut ya, udah dulu. Pernah ya? Tahun berapa? Kita berdua. Anda belum lahir ya. Kita berdua. Ya. Saya cari dokumentasinya tapi deh. Kalau dia dibayarnya mahal karena dekat sama itu. Kalau aku di bagian belusuan. Aku juga enggak, kita Aneh. zaman dulu Aneh. betul-betul. Gak apa-apa, itu rezeki masing-masing. Iya. Tapi aku pernah datang ya satu kali. Udah dibikinin ini. Oh ya nanti saya bilang mau dibikinin ya sesuatu gitu. Terus kedua datang lagi, jadi udah yang kedua tahun kan ya. Kedua tahun apa berapa? Nggak ngerti dia lupa. Sampai yang ketiga kali belum dibikin. Metu aku. Karena Janjinya janjinya bohong. ternyata tidak Malu. sesuai. Aku berjanji tapi tidak bisa mewujudkan. Itu maluku. Padahal kan Eyang bukan yang menjadi pemimpinnya, Eyang kan cuma mensupport aja tapi udah merasa segitu malunya. Sedih ya. Tor yang udah makan haknya orang lain. Ini kan zamannya lagi kampanye pemilu-pemilu. Ngikutin pemilu-pemilu kampanye ini 2024? Tidak berani. Enggak, kenapa enggak berani? Aku sakit. Situ ngomongin sana ngomongin situ. Jadi kok ora iso, kok pada masing-masing, udah kamu punya suara seperti ini, dia punya suara ini, tinggal Anda nanti semua yang milih. Jangan aku kan jelek-jelekin dia jelek-jelekin. Itu kabarnya. Aku dengernya dari anakku, dari teman-temanku. Tapi aku pernah sama anak-anaknya udah nggak boleh lihat yang gitu-gitu. Politik dibatasi. ya. Biar nggak stres juga sih karena ya. gini, karena hatinya larut.
Oke. Dan juga mikirinnya bukan itu, maksudnya mikirinnya rakyat yang masih tadi itu yang seperti dibilang sama Mbak Titi bahwa dia keluar rumah untuk cari makan untuk hari ini aja gitu kan. Belum tentu dapat. Belum tentu dapat, sementara banyak orang yang udah menimbun-nimbun. Jadi maksudnya gitu, keadilan lah ya, keadilan. Aku ada orang dikata-katai aku sakit 3 hari. Orang yang dikatai bukan Eyang, Bukan. nggak ada hubungan apa-apa. Ada. Oh ada? Ada. Tapi Eyang yang sakit. Ya, tapi aku yang sakit hati, sakit 2 kali sakit. Udah aku nggak mau denger apa-apa lagi. Nah, Itu kan yang jam sekarang banyak banget ya kalau media sosial tuh isinya nyinyir semua komen-komennya. Iya. Oh, kita dulu belum nggak sampai Dulu kayak gitu. tidak ada. Ada aturannya lah ya. Itu tadi yang dibilang tata kerama ada gitu. Tapi tetap ada Sekarang- kritik-kritik tetap medsos ada, ini kan? memang luar biasa sekarang dahsyat. aku nggak pernah main. Nggak. medsos. Nggak pernah Nggak. main itu media sosial. No, never. Aku capek ben biar yang anak-anak. Tak ngomong. Iya. Boleh. Saudaraku yang terhormat, yang tercinta seluruh dunia, terutama seluruh Indonesia. Saya hormat, saya cinta, saya bangga. Anda seperti saya bangsa Indonesia. Yuk, perlihatkan tanda terima kasih kita kepada alam semesta, pada Tuhan Sang Maha Esa, dan sudah pasti pada leluhur kita yang sudah banyak berbuat untuk Indonesia. Perlihatkan bahwa kita juga seperti beliau-beliau semua. Yuk, kurangi marah, kurangi iri, dengki, keji, ampunilah saya. Mohon ampun, aku menyembahmu semuanya. Yuk, kita sadar bahwa kita semua umat yang dikasihi oleh Tuhan. Maka kita harus saling mengasihi. Indonesia indah, Indonesia jaya, Indonesia perkasa. Kita rakyat Indonesia, tunjukkan apa yang ada kita bisa berikan kepada negara dan bangsa. Tuhan akan menuntun kita semua. Itu aja. Kalau masih percaya ada Tuhan, korupsi, gak bakal. Itu yang korupsi itu tidak takut sama Tuhan. Ya kenal mungkin. Betul. Atau Nah, lupa. mungkin malah Mungkin dia kenal. Dan itu sangat saya sedih. Sedihnya apa? Kok segitu, kok masih kurang? Masih mau lagi, dan itu adalah punya orang lain. Orang lain itu adalah masyarakat Indonesia yang makan belum tentu sehari 3 kali. Itu duitnya dia itu dimakan siapa? Yang harusnya bisa 3 kali makan ya. Nuwun sewu panjenengan sedoyo. Siapapun Anda, please now, sekarang. Ada Tuhan. Yuk, kita sekarang mohon kepada Tuhan, tuntunlah hamba. Amin ya Allah. Agar hamba bisa jalan di jalan yang seperti Tuhan kehendaki. Jangan korupsi dong nak, Bapak, Ibu, siapapun Anda. Yang terhormat, yang tercinta, yang tersayang. Ayo. Tidak ada yang namanya surga yang akan menerima yang seperti itu. Kalau sekarang Anda berhenti, Tuhan masih punya kesempatan. Masih diberi kesempatan untuk mohon ampun. Uang itu berikan kepada yang berhak. Sepakat. Aku paling please, kalau masih takut sama Tuhan tidak akan berbuat gitu. Selamat untuk 3 presiden yang mana saja yang Tuhan tunjukkan nanti. Jangan ada yang tidak toblos yang Anda suka. Oke? Terima kasih matur ya. suwun. Gua diingetin sama Terima Eyang. kasih, I love you. Share. Luar biasa itu tadi Titi Puspa dan juga Camelia Malik sudah ngobrol-ngobrol santai di Point of View. Saya Jati Daro pamit, sampai jumpa. Bye.